Genta Mandaya, bangkitkan asa, wujudkan karya. Dodi Harendro, Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Master of Public International Law, Melbourne Law School, adalah seorang diplomat karir di Kementerian Luar Negeri sejak 2007. Saat ini, beliau bertugas di Kedutaan Besar RI di Canberra, tepatnya menempati fungsi penerangan sosial dan kebudayaan. Beliau lahir di Jakarta pada 25 Oktober 1982, dan saat ini beliau telah memiliki keluarga dengan seorang putri dan seorang putra. Awesome. I'm good that way up there. Mari kita simak mengapa beliau adalah tokoh inspiratif bagi saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Saya itu dari keluarga yang biasa-biasa saja. Nah, sebagai anak pertama, 2 adik saya perempuan tuh sering berantem. Jadi saya selalu menjadi tokoh yang mendamaikan mereka. Nah, SD, SMP, bahkan sampai SMA pun saya sering jadi ketua kelas. Tapi ketua kelas yang sering dikerjain gitu kan, biasanya di Indonesia ketua kelas tuh disuruh ngapus papan tulis, disuruh manggil guru kan ya, ketua kelas yang dikerjain. Ya tapi saya senang mendamaikan ya. Nah, makanya ketika lulus kuliah, terus kuliah di Politik UI itu, memang saya sudah kebayang, ini kayaknya kalau jadi diplomat, nonton-nonton film gitu ya, ini harus sosok-sosok yang di balik layar dan mendamaikan dunia gitu, tidak hanya mendamaikan siblings atau tetangga, tapi saya juga bisa mendamaikan dunia. Makanya saya mau jadi diplomat. Dari perjalanan Mas Dodi selama di Kementerian Luar Negeri, pada tahun 2016 beliau meraih penghargaan Hasan Wirayuda Perlindungan WNI Award yang telah mengakui jasa dan kontribusinya dalam melindungi WNI. Nah, ketika di luar negeri tuh kita punya banyak cara-cara untuk menyelesaikan masalah mereka. Kalau sakit, ya kita bisa antar ke rumah sakit ya. Kalau misalnya kemarin pada kena COVID, kita bisa apa ya, KBRI itu punya imunitis kan ya, punya privilege imunitis. Kadang walaupun lockdown kita bisa keluar untuk bantuin teman-teman WNI kita yang nggak bisa keluar, kekurangan makanan kan kita bisa. Atau yang paling menyedihkan ya, di Canberra sih tidak pernah ada ya, tapi di Kairo tuh pernah tuh ada mahasiswa yang tidak terdengar kabarnya selama beberapa hari ya, sudah seminggu. Ya kita datangi ke sana, ya sudah, tidak enak gitu ya baunya. Ya kita bisa bisa langsung mendobrak ya, koordinasi dulu dengan kepolisian, bisa langsung, mmm, ya ketika waktu itu akhir ceritanya sih sedih ya, sudah meninggal nih teman mahasiswanya. Tapi ya kita bisa, melakukan hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan diaspora Indonesia biasa di luar negeri. Kita bisa banyak membantu lah, akhirnya kita bisa kabarin keluarganya, ya pasti semua sedih, tapi kita juga bisa memulangkan mayatnya. Memberi perlindungan terhadap WNI di luar negeri menjadi tanggung jawab diplomat saat bertugas di luar negeri. Mas Dodi melakukannya dengan sangat baik karena pada penempatan pertamanya di Kairo, Mesir, beliau bahkan membawa pulang Hasan Wirayuda Perlindungan Award. Kalau dapat award sih sebenarnya biasa aja ya, tapi eh, yang paling terasa tuh ketika saya pulang, terus banyak yang datang mengantar, itu baru terasa. Ini saya ini merinding lagi nih. Karena berarti teman-teman Indonesia di luar negeri waktu di Kairo dulu benar-benar merasa kehadiran saya di sana. Mas Dodi juga tidak diam saja melakukan tugasnya, beliau juga banyak berbagi informasi kepada kita melalui kanal YouTube-nya. Ini sangat menginspirasi saya dari bagaimana Mas Dodi memanfaatkan waktunya untuk terus berkontribusi. Ada di suatu situasi misalnya jadi diplomat, kerja di Kemlu kan sebagai manusia pasti banyak komplainnya ya. Kenapa ini nggak begini, kenapa itu nggak begitu, kenapa dulu tuh kok belum kepikiran begini, kepikiran begitu. Tapi setelah
dari 2007 sampai 2022 sekarang ya, 15 tahun, hampir 15 tahun bekerja, saya itu bisa memahami bahwa sebenarnya di tiap-tiap generasi itu sudah mencoba melakukan perubahan yang menurut mereka positif di masa-masa itu ya. Tapi mungkin pertama ya pemikiran mereka ya sebatas yang mereka tahu, ya means-nya teknologinya juga mungkin segitu aja. Belum banyak diskusi-diskusi yang berkembang. Jadi jangan selalu menyalahkan yang generasi yang terdahulu, tapi bagaimana kita sebagai diplomat apalagi nih ya bisa menjembatani apa yang kita bisa dan apa yang generasi sebelumnya belum terpikir atau belum mau berubah.